Selamat datang di catatan angka. Yuk belajar bareng dan catat semua angka pentingnya. Kali ini kita akan membahas mata pembelajaran pengantar akuntansi 1 dengan materi The Recording Process. Mari langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Chapter Outline. Pertama, kita akan membahas normal account balance. Yang kedua, recording business activities. Ketiga, posting. Dan yang terakhir adalah trial balance. Accounts, debit, and credit. Di account. Akun adalah catatan akuntansi individual mengenai increase ataupun decrease dari aset, liabilities, ataupun equity tertentu. Contoh akun itu sendiri ada cash atau uang tunai, account receivable atau akun piutang, accounts payable atau akun hutang, service revenue, salaries and wages expense, dan akun-akun lainnya. Oke, debit dan credit. Untuk debit sendiri, pada tabel T itu berada pada sisi kiri suatu rekening yang biasa disingkat DR. Kredit berada pada sisi kanan suatu rekening yang biasa disingkat CR. Bentuk umumnya atau dasar akun itu kita menggunakan tabel T seperti ini. T yaitu yang di bagian atas ada namanya title of account. Title of account ini diisi akun-akun baik itu cash, account receivable, accounts payable, service revenue, dan akun-akun apa saja. Bagian kiri itu ada debit dan bagian kanan ada kredit. Kita langsung saja ke contohnya. Ini ada tabular summary dari cash. Ada uang perusahaan atau pemasukan perusahaan sebesar 15.000. Ada pengeluaran perusahaan itu sebesar minus 7.000. Dia keluarin uang sebesar 7.000. Ada nih uang masuk lagi sebesar 1.200. Ada uang masuk 1.500 dan seterusnya. Jadi nanti kalau di total keseluruhannya adalah 8.050. Oke, nah kalau tabular summary ini kita masukin ke tabel T atau bentuk umum ataupun dasar akun itu, yang di bagian atas ini kan tadi title of account. Ini kan title of account. Title of account-nya di sini adalah cash. Jadi kalau di sini nanti account receivable berarti nanti title of account-nya adalah account receivable. Nah, di bagian kiri kan debit. Nah, debit untuk debit sendiri ini adalah bagian yang menambah cash atau menambah uang atau menambah pemasukan perusahaan. Nah, dimasukinlah tuh yang 15.000, 1.200, 1.500, 600 masukin di debit. Nah, tapi kalau kredit itu kebalikannya, berarti yang mengurangi kas perusahaan. Tadi ada sebesar 7.000, 1.700, 250, 1.300 gitu ya. Jadi nanti debit dan kredit ini dijumlah dulu masing-masing. Nanti hasilnya diselisihkan baru kita ketemu account balance-nya yaitu 8.050. Prosedur debit ataupun kredit untuk akun aset dan akun liabilities. Nah, untuk aset sendiri ketika dia bertambah ada di posisi debit dan ketika berkurang ada di posisi kredit, di mana untuk aset sendiri itu akun-akunnya ada cash, account receivable, supply, equipment, dan lain sebagainya. Nah, untuk aset sendiri normal balance-nya ada di debit. Contoh, misalnya kita membeli suatu peralatan kantor ya, equipment itu kan peralatan. Nah, kita beli peralatan secara cash. Kalau kita membeli peralatan ataupun equipment, maka equipment kita akan bertambah. Tapi kita belikan secara cash atau secara tunai. Kalau kita beli secara tunai, maka uang kita akan keluar. Uang keluar atau cash keluar ada di debit, maka uang kita akan berkurang. Ada di kredit. Uang kita keluar ada di kredit. Jadi yang di sini itu untuk debit menjorok ke dalam itu disebut
kreditnya ya. Jadi ketika kita menjual yang udah kita beli tadi, kita beli peralatan kan, equipment kita beli, kita mau jual. Kalau kita mau jual, pasti equipment kita kan berkurang. Equipment berkurang ada di kredit. Tapi setelah kita jual, pasti kita akan terima cash. Cash kita akan bertambah. Cash bertambah ada di debit gitu ya. Itu untuk aset. Kita lanjut ke liabilities. Nah, untuk liabilities sendiri, ini kebalikan dari aset. Akun-akun liabilities itu ada account payable, notes payable, salaries and wages payable, pokoknya yang ada embel-embel payable-nya. Gitu ya. Jadi, untuk liabilities sendiri, ketika dia debit, dia akan berkurang. Tapi kalau kredit, dia menambah. Normal balance-nya ada di kredit, jadi kebalikan ya dari aset. Contohnya, ketika kita membeli mesin tapi secara kredit atau secara hutang, maka mesin itu akan bertambah. Mesin itu kan peralatan kita kan, berarti mesin itu ada di bagian aset. Aset bertambah ada di debit. Nah, berarti kita masukin debit. Account payable, kita kan membeli secara kredit, berarti account payable kalau di kredit dia kan bertambah gitu ya. Utang kita akan bertambah, mesin kita akan bertambah. Ya, sama-sama bertambah. Tapi untuk mesin bertambah dia ada di debit, kalau account payable bertambah ada di kredit. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau ngelunasin utang kita atau kita mau bayar? Berarti kalau kita bayar secara cash pastikan cash kita keluar. Cash keluar ada di kredit. Nah, kalau kita bayar utang, berarti utang kita berkurang. Utang berkurang ada di debit gitu ya. Oke, tadi kita udah ngebahas prosedur debit ataupun kredit untuk aset dan liabilities. Sekarang kita akan lanjut untuk equity. Untuk equity sendiri, itu yang udah kita bahas di video sebelumnya, ada share capital ordinary ditambah retained earnings. Di mana retained earnings itu pembagiannya ada revenue, dikurangi expense, dikurangi dividends. Oke, pertama kita bahas dulu share capital ordinary. Contohnya yaitu perusahaan menerbitkan share capital ordinary sebagai imbalan atas investasi pemilik yang dibayarkan ke perusahaan. Di mana untuk share capital ordinary sendiri, ketika dia di debit dia akan berkurang, tapi kalau di kredit dia akan bertambah. Di mana normal balance-nya itu ada di kredit. Gitu ya. Lanjut ke retained earnings. Retained earnings sendiri itu adalah net income yang ditahan dalam usaha. Di mana kreditnya itu adalah net income itu bertambah untuk akun RE atau retained earnings. Untuk debitnya sendiri yaitu dividen ataupun net loss. Itu akan berkurang. Berarti untuk akun retained earnings sendiri, di debit dia akan berkurang, kalau di kredit dia akan menambah. Jadi normal balance-nya ada di kredit. Nah, untuk dividen. Dividen adalah pembagian ataupun penerbitan saham perusahaan kepada pemegang sahamnya. Bentuk pembagian yang paling umum adalah cash dividend. Di mana untuk dividen sendiri, ketika dia debit, dia akan bertambah. Kalau dia kredit, dia akan berkurang. Normal balance-nya ada di debit. Baik, untuk revenue dan expense. Revenue, ketika perusahaan mengakui adanya pendapatan atau adanya revenue, maka equity itu akan increase atau akan bertambah. Akun revenue sendiri itu sama pengaruhnya pada retained earnings. Nah, kalau expense atau beban itu mengurangi net income, tapi revenue menambah. Akun expense kebalikan dari akun revenue. Nah, untuk revenue sendiri, di debit dia tuh decrease atau berkurang, tapi di kredit dia tuh increase. Expense kebalikan dari revenue.
Di debit increase atau bertambah, tapi di kreditnya akan berkurang. Normal balance revenue ada di kredit, normal balance untuk expense itu ada di debit. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang keterkaitan equity. Untuk retained earnings, revenue, expense, dividen gitu ya. Nah, yang pertama ada untuk tabel atau kolom income statement, di mana di income statement ini ada akun-akun revenue dan expense, revenue less expense. Nih, seperti yang dibilang di sini tadi, beban atau expense itu akan mengurangi net income, tapi revenue akan menambah. Nih, income ya, dimana revenue akan menambah, sedangkan expense akan mengurangi. Ini kita less expense gitu ya. Nah, dimana nanti hasil dari revenue dikurangi expense itu adalah net income. Kalau dia positif, kalau dia negatif akan menjadi net loss. Dimana nanti net loss atau net income ini akan kita masukin ke retained earnings. Dimana untuk akun-akun di retained earnings ini sendiri ada beginning retained earnings ditambah net income atau dikurangi net loss. Jadi tergantung ya, kalau add dia ketika net income, kalau loss atau less itu ketika net loss. Baru kita di akhirnya akan less dividend. Berapa tuh hasilnya nanti ketemu, itu adalah ending retained earnings-nya. Nah, di mana ending retained earnings ini akan kita masukin ke laporan Statement of Financial Position atau kita biasa menyingkatnya adalah SOFP. Di mana untuk laporan SOFP ini ada akun-akun, yaitu akun aset, akun equity, itu ada bagian share capital ordinary dan retained earnings. Jadi yang di ending ini tadi nilainya masukin ke retained earnings. Baru ada akun-akun liabilities gitu ya. Ini adalah summary of debit or credit rules, di mana ini adalah singkatan dari yang udah kita bahas dari tadi ya. Jadi gini. Oke, aset sama dengan liabilities plus equity. Untuk aset sendiri, tadi tuh di debit dia akan menambah, kalau di kredit dia akan berkurang. Nah, untuk liabilities sendiri, di debit dia akan berkurang, tapi kalau di kredit dia akan menambah. Plus SCO atau share capital ordinary. Untuk SCO sendiri di debit dia berkurang, di kredit dia akan menambah. Plus retained earnings. Di debit dia berkurang, di kredit bertambah. Ditambah revenue. Revenue sendiri di debit dia berkurang, di kredit dia akan menambah. Dikurang expense. Untuk expense sendiri di debit bertambah, kredit berkurang. Dikurang dividen, debit bertambah, kredit berkurang. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang analisis transaksi, di mana misalnya akun akun-akun aset ketika bertambah dia di debit, ketika berkurang dia di kredit. Akun-akun liabilities ketika berkurang ada di debit, bertambah ada di kredit. Jadi itu benar-benar harus diingat di mana posisi bertambah dan posisi berkurangnya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian the journal. Memasukkan data ke dalam jurnal itu dikenal dengan istilah penjurnalan. Perusahaan membuat jurnal entries terpisah untuk setiap transaksi. Entry lengkap terdiri dari pertama itu harus ada tanggal transaksinya. Kedua ada judul debit account atau akun debitnya. Yang ketiga ada judul akun kredit. Yang keempat itu ada penjelasan singkat tentang transaksi, misalnya pembelian equipment gitu, pembelian peralatan nih tadi, pembelian menjual peralatan gitu. Nah, jadi ada penjelasan singkat dari transaksi yang sudah dilakukan. Nah, yang kelima itu adalah kolom berjudul rep atau referensi. Posisinya berada pada baris di bawah judul account kredit
atau akun kredit. Nah, untuk rep sendiri digunakan ketika journal entries ditransfer ke masing-masing akun. Contoh, pada tanggal 1 September, pemegang saham menginvestasikan $15.000 cash ke perusahaan dengan ditukarkan dengan ordinary share. Dan telah membeli komputer, yaitu equipment ya. Komputer itu kan salah satu bagian dari equipment seharga $7.000 secara tunai. Oke, kita ngebuat namanya general journal, di mana ada kolom debt, account title, ref, debit, dan kredit. Oke, pada kolom debt ini kita masukin sesuai contoh di sini kan tanggal 1 September. Berarti kita masukin, ini ada 2020, berarti 2020 September tanggal 1 gitu ya. Nah, di account title ini kita sesuaiin. Katanya kan pemegang menginvestasikan 15.000 cash di perusahaan. Berarti kas perusahaan akan bertambah dan share capital ordinary juga akan bertambah. Tadi cash bertambah ada di debit. Share capital ordinary bertambah ada di kredit. Jadi sesuai ya, cash dan share capital ordinary. Nah, yang keempat ini ada informasi tambahan sesuai penjelasan pada nomor 4 dibilang penjelasan singkat. Ini adalah issued share forecast. Kita menerbitkan saham untuk cash gitu ya. Nah, yang kelima ini ada namanya ref. Ref ini kita kosongkan dulu karena kita masih di bagian general journal atau jurnal awal, jurnal umum. Nah, ini debit dan kredit diisi. Cashnya kita terima berapa? 15.000. Itu 15.000. SCO-nya juga 15.000. Nah, lanjut. Kita telah membeli komputer nih seharga 7.000 secara cash. Kalau kita membeli berarti equipment-nya kita bertambah. Ada di debit. Membeli pakai cash atau tunai. Kalau kita beli secara tunai berarti uang kita akan berkurang. Uang berkurang ada di kredit gitu ya. Sebesar berapa? 7.000. Masukinlah di debit dan kredit sebesar 7.000. Nah, ini ada contoh untuk, ya aku mau jelasin dulu tadi, berarti tanggal transaksi ini nomor 1. Judul debit account atau judul akun debit. Nih, ada cash. Judul account kredit atau judul akun kredit ada share capital ordinary. Nah, yang keempat ini adalah penjelasan singkat dari transaksi yaitu issued shares for cash atau menerbitkan saham atau menerbitkan lembar saham untuk cash. Nah, nomor 5 itu adalah kolom ref-nya gitu untuk general journal. Oke, kita lanjut ada simple and compound entries. Beberapa entry hanya melibatkan 2 akun, yaitu 1 debit dan 1 kredit. Itu disebut dengan simple entry. Nah, ada juga entry yang membutuhkan 2 atau lebih akun, yaitu gabungan, entry gabungan gitu. Contohnya, pada tanggal 1 Juli, Butler Shipping melakukan pembelian truk seharga $14.000. Ia membayar cash sebesar $8.000 dan membayar sisanya $6.000 secara kredit. Berarti ada hutang sebesar $6.000 dan ada pengeluaran uang tunai sebesar $8.000 untuk membeli truk gitu. Oke, berarti ini ya ada general journal, ada debt, account title, ref, debit, kredit. Untuk tanggalnya sendiri yaitu di sini dikatakan bahwa 1 Juli, berarti Juli tanggal 1. Melakukan pembelian, berarti kalau kita membeli truk itu kan termasuk equipment. Ketika kita membeli aset, maka aset ada di debit atau bertambah. Tulis nih equipment.
Ia membayar cash. Kalau membayar berarti uang tunai kita akan berkurang. Uang berkurang ada di kredit atau aset berkurang ada di kredit. Masukin cash. Dan membayar sisanya secara kredit. Kalau kita membayar sisa berarti hutang kan. Hutang kita account payable. Account payable bertambah ada di kredit. Kita punya utang berarti kalau punya utang berarti utangnya kita bertambah. Tadi utang bertambah ada di kredit gitu ya. Nah, ini kita tinggal masukin aja angkanya bahwa tadi kita membeli truk seharga berapa? 14.000. Kita membayar secara cash sebesar 8.000 dan kita punya utang sebesar 6.000 gitu ya. Nah, untuk penjelasan singkatnya yaitu kita membeli truk secara tunai dan kredit. Tuh, udah deh gini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap the ledger and posting. The ledger itu adalah buku besar. Jadi, kita sudah selesai di general journal, kita masuk ke the ledger atau buku besar. Sebuah kelompok akun yang dikelola oleh suatu perusahaan adalah buku besar. Buku besar menyediakan saldo di masing-masing akun serta melacak perubahan saldo tersebut. Buku besar berisi semua akun-akun aset, liabilities, dan equities. Individual asset itu ada equipment, land, supply, cash, dan lain sebagainya. Individual liabilities itu ada interest payable, salaries and wages payable, accounts payable, notes payable, dan lainnya. Untuk individual equity ada salaries and wages expense, service revenue, dividends, retained earnings, share capital ordinary, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian posting. Tadi kita sudah membahas mengenai general journal ya. Ini adalah cash dan share capital ordinary. Itu 15.000 dan 15.000. Debit 15.000 dan kredit 15.000. Dan di sini ya. Nih. 15.000, 15.000. Jadi di posting ini kita akan mengisi bagian ref-nya. Tadi di general journal kita belum mengisi ref-nya ya. Nah, ini general journalnya, ini adalah general ledger-nya. Di mana di general ledger-nya atau buku besarnya itu ada debt, explanation, rep, debit, credit, balance. Untuk akun cash, debt-nya tadi adalah nih kita transfer atau kita tulis ulang 2020 September tanggal 1. Explanation-nya kita kosongin dulu. Ref-nya itu adalah jurnal 1. Tadi dari sini ya. Ini adalah jurnal 1. Kita masukin jurnal 1 di sini. Debit sebesar 15.000. Balance-nya sebesar 15.000. Nih ya, cash kita ambil dari sini. Nah, untuk nomor kita masukin nomor 101. Nah, setelah kita masukin gini, setelah kita buat buku besarnya atau general ledger-nya, barulah kita boleh masukin 101 ini ke ref-nya. Nih ya, kita masukin di sini. Tadi kan di general journal itu masih kosong. Tapi kalau sudah kita buat general ledger-nya, ya udah kita tinggal masukin aja ke ref-nya. Begitu juga share capital ordinary. Masukin tuh date-nya adalah 2020 September tanggal 1. Ref untuk general ledger-nya adalah jurnal 1. Masukin jurnal 1. Nah, untuk share capital ordinary ada di kredit. Tulis di kredit sebesar 15.000. Balance-nya 15.000. Nomornya adalah 311. Nah, setelah kita buat the ledger gini, masukin nomor 311 ini ke general journal. Nah, jadi general journalnya setelah selesai kita membuat buku besar, kita posting kan. Jadilah general journalnya seperti ini.
gitu. Nah, chart of accounts. Di nomor-nomor ini kita bisa temukan seperti ini. Aset. Ini dari perusahaan Yazici. CR Yazici. Jadi setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda. Tapi biasanya aset itu adalah nomor 1, liabilities depannya nomor 2, equity nomor 3, revenue nomor 4, expense itu nomor 6, 7, atau 5. Dah, tinggal ngikutin aja. Tapi biasanya aset itu 1, liabilities 2, equity 3, revenue 4, expense tinggal sisanya. Baik itu 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi kita harus ngikutin ini. Ini kan dari chart of accounts-nya si CR Yazici. Jadi tinggal ngikutin aja cash 101. Masukin 101 baru kita bisa masukin ke ref. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya kita akan membahas the recording proses, bagian ilustrasinya atau aplikasinya. Jadi cukup sekian. Terima kasih.